Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Faslun, adapun ini ialah fasal. Wassalatul idaini, adapun salat dua hari raya. Tidak dibedakan ya, raya Idul Fitri ataupun raya Idul Adha, sama saja. Idaini dua hari raya, karena cuma dua hari ini adalah hari raya orang Islam atau umat Islam. Sunnatun ialah sunnah mu'akadatun yang sangat dianjurkan. Wahia, adapun itu sholat id, rok'ataini ialah 2 rakaat. Yukabbiru, bertakbir dia orang yang sholat, fil ula, pada rakaat yang pertama, sab'an 7 kali, siwa takbiratul ihrami, selain daripada takbiratul ihram. Jadi 7 kali, bukan 9 kali ya. Sini ada beberapa tempat yang semacam itu. Jadi takbir yang pertama 7 kali takbir di rakaat yang pertama. Wa fisaniyati, dan pada rakaat yang kedua, khamsan 5 kali, siwa takbiratil qiyami, selain daripada takbir berdiri. Gitu. Jadi takbir pertama 7, takbir kedua 5 kali. Jangan 97. Itu di dalam kitab Anwa'ur Masalik disebutkan kalau hanya membaca takbir itu tidak membatalkan sholat, tapi gerakan mengangkat tangan itu membatalkan sholat. Misalnya kalau dia mengerjakan sholat id yang semestinya hanya 7 kali takbir dengan mengangkat tangan, itu sunnah, lalu dia tambah jadi 9, berarti dia mengangkat tangan, melakukan gerakan di luar daripada gerakan sholat di satu rukun yang berturut-turut, maka batal sholatnya. Nah, adapun takbirnya itu tidak membatalkan sholat karena mungkin bagian daripada zikir, tapi gerakannya membatalkan sholat. Makanya perlu diingatkan yang berkeyakinan bahwa takbir di rakaat pertama 9 dan takbir di rakaat kedua itu 7, itu perlu diingatkan karena sholat idnya batal. Yakhtubu, khutbah dia ba'daha, sesudah sholat 2 rakaat, khutbataini 2 kali khutbah. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i 2 kali khutbah. Namun para ulama menjelaskan seperti dalam kitab Fiqhul Hayah karangan Ustadz Sarwat LC, itu beliau mengutip bahwa khutbah yang kedua itu tinggal sunnah, tapi yang jelas harus ada khutbah, merupakan kesunahannya. Adapun sholat id yang tidak menggunakan khutbah sah saja karena dia berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu rangkaian daripada ibadah sholat Jumat adalah khutbah itu sendiri dan sholat 2 rakaat sesudah khutbah. Nah, sholat id itu yang merupakan penekanan kesunahannya adalah sholat id. Adapun khutbahnya itu sunnah. Nah, kalau kemudian khutbah yang kedua, khutbah yang kedua itu cuma bagian daripada kesunahan itu. Sehingga kalau orang tidak mengerjakan khutbah yang kedua, sholat idnya tetap sah, khutbahnya tetap sah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i itu khutbataini 2 khutbah, seperti sholat Jumat. Yukabiru, bertakbir dia fil ula, pada khutbah yang pertama, tis'an 9 kali. Nah, di sini nih jangan dipindah pelaksanaannya. Di takbir khotib di atas mimbar itu 9 khutbah yang pertama, bukan di rakaat pertama. Wa fisaniyati, dan pada khutbah yang kedua sab'an 7 kali takbir. Gitu. Jadi ini 97 itu di khutbah, 9 takbir di khutbah pertama dan 7 kali takbir di khutbah yang kedua. Wa yukabiru, kemudian dia bertakbir min gurubi syamsi, sejak terbenamnya matahari, minal lailatil iddi, di malam hari raya. Jadi kalau Ramadan maka
di hari ke-29 kalau Ramadannya 29, atau di hari ke-30. Nah, ba'da maghribnya itu sudah takbir, tidak harus menunggu sholat isya. Di beberapa tempat nanti sholat isya. Wa ayadkhula, dan masuk al-imamu imam fi sholati, di melaksanakan sholat. Jadi kalau sholat Idul Fitri, ya solangi, pada sholat Idul Fitri itu takbirnya hanya ketika imam melaksanakan sholat id, sudah selesai itu. Ketika imam sudah melaksanakan sholat id, kemudian lanjut dengan khutbah, sesudah itu sudah tidak ada takbir. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Wa fil adha, dan pada sholat Idul Adha, kholafa sholawati, usai melaksanakan sholat-sholat al-mafrudoti yang difardukan, minas subuhi yomi arafatah, sejak subuh hari Arafah di 10 Zulhijjah itu, ilal asri, sampai waktu sholat asar, min akhiri ayami tasyrik, dari hari-hari tasyrik 10 Zulhijjah itu hari Arafah, kemudian 3 hari sesudah itu hari tasyrik. Nah, usainya di sholat asar di hari ketiga hari tasyrik. Berarti kalau hitung dari tanggal 10 berarti hari keempat di sholat asar. Nah, itu hari terakhir takbir. Demikian hukum dan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.